Selamat siang. Siang. Ya, Oke, sebelumnya saya selaku Sekretaris Camat mengucapkan terima kasih kepada para hadirin atas menghadiri undangan rapat online ini. Jadi rapat ini diadakan karena akan ada beberapa topik yang akan dibahas oleh Ibu Camat kita, Ibu Vina. Mungkin kurang lebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Vina selaku Ibu Camat. Ibu Vina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan rapat di siang hari yang cerah ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sejak diumumkan adanya kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020 dan juga adanya keputusan pemerintah untuk PSBB, untuk mencegah dan mengurangi jumlah kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Maju Mundur, maka wilayah Kecamatan Maju Mundur akan melaksanakan PSBB dan menerapkan protokol kesehatan sesuai yang telah diberikan pemerintah. Namun saya di sini bukan orang yang mengerti dengan mendalam untuk mencegah dan menangani pasien COVID-19. Maka dari itu sudah diundang bersama kami pihak dari Puskesmas. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, selamat siang. Saya merupakan perwakilan dari Puskesmas. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sedang ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus atau novel coronavirus. Nah, virus ini tuh tanda-tanda atau gejala umumnya yang pertama yang bisa kita rasakan yaitu gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak napas, hingga pada kasus yang menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut. Nah, manifestasi klinisnya mungkin ada 2 sampai 14 hari setelah terjadi gejala tersebut. Nah, hingga saat ini diyakini bahwa penularan COVID ini betul-betul melalui droplet atau kontak langsung, kecuali ada tindakan medis yang memicu terjadinya aerosol. Nah, dalam kondisi ini, Puskesmas perlu melakukan berbagai usaha dalam penanganan pencegahan dan pembatasan penularan infeksi. Puskesmas berperan dalam melakukan prevensi, deteksi, dan respon. Dilaksanakannya ini melalui pelayanan kesehatan selama masa pandemi ini. Berdasarkan kajian yang ada, bisa kita ketahui bahwa pasien infeksi memerlukan perawatan di rumah sakit, sedangkan bagian lagi pasiennya melakukan karantina di rumah. Nah, disinilah tugas Puskesmas bersama Satgas COVID-19 untuk melakukan pengawasan. Dan kami dari Puskesmas juga menghimbau untuk adanya pelaksanaan atau pemantauan untuk orang-orang dengan riwayat perjalanan dari luar apabila dia adalah orang dengan OTG atau orang tanpa gejala, ODP, PDP ringan, yang bisa kami tracing apabila sudah ditemukan kasus konfirmasi COVID. Kemudian kami juga mengharapkan adanya pelaporan atau pendataan orang dengan riwayat perjalanan dari luar oleh para lurah. Kami juga menghimbau penyemprotan disinfektan serta penertiban adanya sabun cuci tangan dan air di depan rumah agar setiap masuk rumah bisa langsung membersihkan diri agar mengurangi penularan. Itu untuk pencegahan atau pengendalian yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bisa ditanggapi oleh teman-teman lurah yang lain. Dipersilakan. Mohon izin menanggapi dari pihak Puskesmas. Sejauh ini untuk di Kelurahan Sukamaju sendiri sudah ada beberapa titik yang menyediakan wastafel sesuai himbauan dari Puskesmas Maju Mundur. Dan beberapa titik tersebut juga sudah
melakukan penyemprotan disinfektan, namun belum secara berkala karena materi atau bahan dari pembuatan disinfektan itu sendiri diberikan atas swadaya masyarakat. Jadi kami sedikit kekurangan dan kesulitan dari adanya bahan-bahan yang diperlukan. Terima kasih. Jadi kami mengharapkan adanya betul-betul perhatian dari pemerintah setempat atau ya paling kecil tingkat kecamatan untuk memperhatikan soal membantu kami soal disinfektan ini supaya kita bisa memperkecil ruang penularan infeksi. Baik, ada tanggapan lain? Cukup? Oke, pembahasan dilanjutkan kepada Ibu Vina, selaku Ibu Camat. Iya, dari penyampaian pihak Puskesmas, maka seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Maju Mundur akan melaksanakan semua yang telah dihimbau untuk mencegah bertambahnya jumlah kasus dan menangani korban yang memiliki sekiranya ada gejala dan akan langsung ditangani untuk dibawa ke Puskesmas. Dan demi menjaga kesehatan dan tersedianya makanan yang cukup, pemerintah akan membagikan bantuan sosial berupa sembako. Maka dari itu, apakah saya bisa meminta data jumlah penduduk dari setiap masing-masing kelurahan yang sudah diperintahkan sebelumnya? Dan kira-kira pencegahan apa saja yang sudah dilakukan oleh setiap wilayah kelurahan? Oke, yang pertama untuk tanggapan dari Kelurahan Cinta Damai. Lurahnya gimana nih tanggapannya? Laporan terkait yang diminta oleh Ibu Camat? Ya, baik. Saya akan melaporkan dari Kelurahan Cinta Damai. Di Kelurahan Cinta Damai itu merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Maju Mundur, di Kota Samarinda. Jadi, Kelurahan Cinta Damai ini terdiri dari 8 lingkungan. Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Cinta Damai, yaitu ada sekitar 17.216 jiwa. Dan dari keseluruhan itu, 14.800 diantaranya itu penduduk dewasa. Di Kelurahan Cinta Damai terdapat 3.892 kakak. Dan saya telah mendata jumlah keluarga yang miskin ada sekitar 4.968 jiwa atau sekitar 1.242 kakak. Jadi dari Kelurahan Cinta Damai ingin membagikan bantuan sosial kepada jumlah kakak yang miskin itu sebanyak 1.242 kakak. Kemudian untuk penanganan dari Kelurahan Cinta Damai sendiri, kita untuk kepada warga yang baru saja kembali dari zona merah atau yang warga yang ODP atau PDP ada sekitar 59 orang. Itu berdasarkan jumlah yang sudah melapor. Jadi dari kelurahan sendiri sudah menyarankan untuk yang pertama itu untuk karantina mandiri selama 14 hari. Kemudian jika ada gejala lain, warga diharapkan untuk segera melapor ke Puskesmas yang telah bekerja sama dengan pihak penanganan COVID-19. Kemudian jika ada butuh penanganan khusus lagi, mereka akan bekerja sama dengan rumah sakit yang telah dirujuk di rumah sakit setempat. Kemudian untuk penanganan selanjutnya juga kita dari pihak kelurahan juga melakukan pembagian masker kepada masing-masing warga. Di tiap kakak itu ada 3 masker dibagikan. Kemudian kita juga menyediakan seperti yang wastafel juga di beberapa tempat. Kita juga menyarankan untuk tempat umum dan menjauhi keramaian. Mungkin itu aja laporan dari Kelurahan Cinta Damai. Oke, laporan selanjutnya dari Kelurahan Sukamaju, Ibu Lurah Sarah. Baik, untuk Kelurahan Sukamaju sendiri terdapat 10.000 orang yang terdiri atas 6 lingkungan. Kelurahan Sukamaju terdapat 3.000 kakak dan berdasarkan perintah pihak Kecamatan Maju Mundur, data kakak yang butuh bantuan sosial ada 1.100 kakak. Di sini terdiri atas pedagang asongan,
kaki lima, dan buruh pabrik yang terdampak pandemi COVID-19. Sejauh ini laporan yang sudah saya terima, ada 30 orang yang baru saja kembali dari zona merah, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Langkah yang sudah kami lakukan untuk warga yang baru saja kembali dari zona merah, seperti menghimbau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, beraktivitas dan bekerja dari rumah, serta menghimbau untuk rutin mencuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Nah, sejauh ini beberapa titik sudah ada wastafel hasil dari swadaya masyarakat. Kami juga melakukan penyemprotan disinfektan, namun sejauh ini belum dilakukan secara berkala. Baru beberapa kali kami lakukan, sehingga kami di sini juga meminta bantuan dari pihak puskesmas dan pihak kecamatan untuk memberikan bantuan berupa materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Itu saja, terima kasih. Oke. Selanjutnya, laporan selanjutnya akan dilaporkan oleh Pak Lurah dari Kelurahan Murah Senyum, dipersilakan. Lurah Murah Senyum melaporkan bahwa Kelurahan Murah Senyum terdiri dari 4 wilayah atau lingkungan. Jumlah warga dari Kelurahan Murah Senyum ada 11.500 orang dan ada 5.000 kepala keluarga. Dan di Kelurahan Murah Senyum ada beberapa warga yang baru kembali dari wilayah zona merah. Ada sekitar 50 orang berdasarkan data yang sudah melapor. Dari jumlah 50 orang yang sudah melapor, sudah melakukan karantina mandiri guna mencegah terjadinya penyebaran COVID secara luas selama 14 hari. Di wilayah Kelurahan Murah Senyum juga melakukan sistem buka tutup jalan di setiap gang untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Cairan disinfektan itu sendiri merupakan inisiatif dari warga agar wilayahnya bisa steril dan tidak bisa sembarangan keluar masuk wilayah, serta wajib menggunakan masker dan harus sering mencuci tangan. Di Kelurahan Murah Senyum ada sekitar 2.500 kepala keluarga yang membutuhkan dana bantuan sosial, yang terdiri dari warga yang kurang mampu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami laporkan. Baik, dari ketiga lurah sudah melaporkan masing-masing laporannya. Saya kembalikan kembali ke Ibu Camat. Baik, langkah penanganan dari setiap wilayah kelurahan sudah cukup baik. Dari kesadaran diri untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, karantina mandiri dan menjaga jarak dengan orang lain atau menjauhi kerumunan sudah termasuk untuk langkah sederhana mencegah bertambahnya pasien COVID-19. Untuk kebutuhan penyemprotan disinfektan nanti akan saya urus dan nanti akan saya bagikan ke setiap wilayah kelurahan masing-masing menyesuaikan jumlah banyaknya tempat tinggal di wilayah tersebut. Dan untuk pembagian bantuan sosial juga akan saya sesuaikan dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Sepertinya cukup dari saya, selalu jaga kesehatan, konsumsi makanan bergizi, dan hubungilah pelayanan kesehatan terdekat untuk menangani pasien bergejala COVID-19. Akan saya kembalikan kepada sekretaris, silakan. Baik, mungkin sekian rapat hari ini. Tadi kita sudah dapat beberapa hasil. Sudah dapat dari hasil diskusi ini ya, beberapa dari topik yang sudah disampaikan. Mungkin nanti hasil rapat bisa dibagikan ke masing-masing lurah, masing-masing pihak yang sudah hadir hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin sebelumnya ada tambahan lagi dari berbagai pihak. Kalau nggak ada, Kelurahan Cinta Damai sudah cukup. Oke, cukup ya. Mungkin rapat kali ini bisa kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang. siang. Jangan lupa unmute dulu ya.